Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siryadi. Pada kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan teori evolusi dan Islam. Jadi, video ini adalah salah satu tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Pak Edi Sugianto MPD. Nah, kita akan mulai. Rekan-rekan sekalian, seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa evolusi itu merupakan salah satu teori yang dikaji atau yang dipelajari oleh biologi. Pada ranah ini sebenarnya sudah ada perkembangan ilmunya dari masa Romawi dan Yunani kuno. Namun, secara ilmiah, teori ini baru dikembangkan oleh Charles Robert Darwin yang ditulis dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, yang edisi pertamanya dengan judul The Origin of Species yang diterbitkan pada 24 November 1859. Nah, kalau teman-teman pasti paham ya, gambar ini gambar yang sangat ikonik sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat evolusi itu nanti ada tiga masa sebelum teori Darwin, ketika teori Darwin dan pasca teori Darwin. Nanti saya akan perbandingkan dengan Al-Quran karena di sini juga ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, kita bisa lihat di sini teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang dari Darwin punya teorinya adalah merupakan hasil perkembangan dari makhluk yang telah ada sebelumnya. Jadi Darwin itu memiliki teori bahwa manusia itu adalah eksistensi dari makhluk hidup yang sudah ada sebelumnya, baik secara struktur, fungsi, turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus mempelajari evolusi? Nah, di sini ada anak bayi yang bingung, why? Nah, kenapa? Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Sebagai upaya untuk menjelaskan fakta-faktanya dengan juga memadukan konsep, kita juga bisa tahu teori evolusi ini. Dan ini tidak bertentangan dengan agama manapun yang ada di dunia. Nah, teori evolusi modern juga menjelaskan proses-proses yang terjadi pada masa lampau, meskipun sebagian masih bersifat hipotetik. Namun, ada fenomena-fenomena yang kuat, baik dari zaman purba dan sebagainya. Nah, perkembangan teorinya seperti apa? Nah, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa perkembangan teori evolusi itu dibagi tiga. Jadi di situ ada masa sebelum teori Darwin, ketika teori Darwin muncul, dan juga masa setelah teori Darwin ada. Kita bisa lihat di sini masa sebelum teori Darwin ada itu dibagi dua, yaitu masa fiksisme dan masa transformasi. Sedangkan masa ketika teori Darwin adalah seleksi alam yang terkenal dan teori genetika. Dan pasca teori Darwin adalah masa mikroevolusi. Kita bisa lihat di sini sebelum ada teori Darwin, masa fiksisme. Jadi para filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan sebagainya memiliki pemikiran tentang kedekatan sebuah mitos, sehingga pendapatnya juga lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Jadi ceritanya ada asal-usul kehidupan yang disebut sebagai teori ciptaan khusus atau the special creation. Nah, kita juga bisa lihat pada masa sebelum adanya teori Darwin, ada masa adaptasi dan transformasi. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat adalah adaptasi ini yang berlaku pada jerapah. Karena jerapah lehernya panjang, ternyata ada cerita di baliknya bahwa dia harus bisa survive dengan memakan daun-daunan yang sangat tinggi sehingga lehernya bisa semakin panjang. Kemudian kita bisa lihat ketika teori Darwin ada banyak yang diungkapkan dalam seleksi alam seperti struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup yang telah lolos dari seleksi yang merupakan salah satu sifat yang akan diwariskan kepada generasi penerusnya. Ini salah satunya adalah burung yang ada di Inggris ya, seperti banyak varian yang bisa teori Darwin lakukan dan teliti seperti merpati jambul, merpati pos dan sebagainya. Dia melihat variasi spesies ini terlihat dari paruh burung tersebut. Jadi eksistensi spesiesnya bisa berasal dari nenek moyang merpati, kemudian perkembangannya dalam hidup
dia akan mempengaruhi parunya. Nah, kita bisa lihat di sini masa teori Darwin tentang spesiesnya, dia menulis dalam buku The Origin of Species by Means Natural Selection and Preservation of the Fittest in the Struggle for Life pada tahun 1844. Jadi faktornya kecepatan reproduksi, kemudian semua organisme menunjukkan variasi, semakin banyak individu memiliki peluang, dan ciri yang mendukung kemampuan bertahan hidup akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, ini beberapa faktor yang sudah diungkapkan. Setelah itu, ada masa pasca teori Darwin. Ada kontradiksi antara teori Darwin ini memiliki ada kelemahan-kelemahan terhadap seleksi alam. Ada banyak beberapa teori yang menjatuhkan teori Darwin, diantaranya adalah teori dari Mendel, yang pada tahun 20-an dan 30-an biologiawan evolusi seperti Haldane, Wright, dan Ronald Fisher. Dia menyusun dasar-dasar genetika dan populasi. Jadi hasilnya cukup mencengangkan bahwa ternyata ada perubahan antara apa yang sudah diajukan dan dikonsep oleh teori Darwin, kemudian ada ilmuwan-ilmuwan setelahnya, para pakar biologi yang menyatakan bahwa teori evolusi ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, pentingnya konsep evolusi adalah pasti semua orang berkembang dan berubah. Karena kita bisa lihat semua ada zamannya dan zaman itu ada masanya. Nah, ketika ini kita lihat perubahan evolusi itu adalah perubahan komposisi genetik pada suatu populasi oleh suatu waktu tertentu. Jadi alam berfungsi sebagai pengarah. Faktor-faktor lain juga bisa kita lihat sebagai agen, seperti seleksi alam. Nah, konsep pentingnya itu bisa berbentuk manifestasi atau respon makhluk hidup terhadap seleksi alam, seperti adaptasi organisme, komposisi genetik, dan sebagainya. Kemudian perubahan kehidupan dari waktu ke waktu yang ada di dunia, ada yang muncul, ada yang punah. Dan juga kita bisa lihat sejarah dan hubungan dengan organisme yang hidup di masa lampau. Nah, setelah tadi kita sudah melihat sejarahnya, kemudian teorinya, baik itu sebelum Darwin, ketika Darwin, dan setelah Darwin, kita lihat evolusi dan juga proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa dalam Al-Quran ayat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang proses penciptaan manusia sudah runtut dan sangat jelas. Dari saripati tanah, kemudian air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang dan kerangka, dan terakhir penutupan tulang dengan daging dan otot hingga mewujudkan makhluk lain. Ini ada beberapa yang sudah ditetapkan dan sudah tertulis di Al-Quran, dan ini sudah ribuan tahun yang lalu. Kemudian setelah itu ada juga proses penciptaan manusia di Az-Zumar ayat 6 bahwa manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan. Jadi teman-teman, jika kita melihat atau merunut dari beberapa capaian tadi, mulai sejarah dari teori Darwin, memang ada sedikit kesamaan tentang apa yang sudah disampaikan. Bahkan teori-teori tersebut pun bisa terbantahkan atau mungkin nanti dalam kemajuan teknologi di masa yang akan datang akan muncul teori-teori baru yang mungkin mengkonsepkan sebuah evolusi yang lain sehingga yang teori sebelumnya bisa terbantahkan. Nah, kalau kita sebagai manusia dan juga sebagai seorang muslim, kita juga bisa melihat proses ini yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi tadi saya sudah sampaikan baik ada di dalam surat Al-Mu'minun dan juga ada di surat Az-Zumar. Jadi kita bisa melihat banyak evolusi-evolusi ini terjadi di muka bumi secara keseluruhan, tidak hanya pada manusia, tapi juga bisa terjadi pada tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Serta Al-Quran juga menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sains sebagai kandungan Al-Quran agar bisa mengenai evolusi, diantaranya penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi, dan 6 masa, serta teori Big Bang. Nah, tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa teori evolusi dengan teori evolusi yang lain berkembang di barat, terutama khususnya Charles Darwin, teori tersebut itu bisa membuktikan bahwa seluruh makhluk hidup di dunia ini, baik itu tumbuhan, binatang, dan manusia, pasti ada yang menciptakan. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa segala sesuatu itu hanya sementara, jadi kita sebagai manusia intinya adalah dalam berevolusi kita bisa bermanfaat dan lakukan sebaik-baik mungkin yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai salah satu bentuk tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah yang sudah disampaikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.